Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Primitive Voice Channel. Oke, saya mau masak-masak ini. Bukan mau masak-masak, tapi sedang masak-masak ya. Dan masaknya itu saya bikin bubur kacang ijo ya guys ya. Dan ini biasanya banyak dijual di dekat tempat saya tinggal. Oke guys, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini memasaknya itu baru pertama kali saya coba ya, karena saya penasaran. Biasanya kalau beli di abang-abang tukang bubur kacang hijau itu kan dapatnya cuma semangkok ya. Harganya itu kalau di tempat saya cuma 5.000 ya. Tapi kalau bikin sendiri jadi lebih banyak atau enggak ya. Oke, untuk bahan-bahannya sebenarnya saya peroleh dengan cara beli ya, beli di pasar dulu. Bahannya itu antara lain kayak chef aja ya. Bahannya sederhana aja sih guys ya. Dan ini saya kira-kira sendiri aja, karena bubur kacang hijau yang utama adalah kacang hijau sama beras ketan hitam ya. Jadi itu, terus kemudian untuk yang lain-lainnya itu ada gula, ada garam, ada pandan ya. Pandannya itu nggak usah beli karena di halaman ada, kebetulan saya nanam ya. Terus kemudian kalau garamnya itu ambil dari dapur ya. Kebetulan ada. Terus gulanya juga tinggal ambil, terus airnya juga tinggal buka di keran aja. Terus pokoknya mudah aja gitu loh guys ya. Terus jangan lupa santan. Nah, santannya ini dipakai untuk toppingnya aja sih gitu ya, untuk terakhirnya gitu loh guys ya. Terus untuk prosesnya sendiri, saya pertama kali memang sih nontonnya di YouTube ya, tutorial membuat bubur ketan hitam gitu ya. Tapi karena di dekat tempat saya itu ada kacang hijaunya, saya tambahi kacang hijau jadi biar lebih enak gitu ya. Terus kemudian ketika saya lihat di YouTube di tutorial itu ya, terus kemudian saya diberi ini ya, saran supaya ya nggak cuma saya sendiri sih yang diberi saran, tapi orang lain juga ya yang kebetulan nonton. Dan kebetulan waktu itu saya ini ya, pas saya tonton itu saya dianjurkan, jadi pokoknya penontonnya itu dianjurin untuk maksudnya merendam beras ketan hitam ini sekitar 6 jam gitu, lebih juga boleh katanya gitu guys. Jadi saya rendam, dan yang saya rendam hanya beras ketan hitamnya, kacang hijaunya enggak ya. Karena saya pikir kacang hijau itu bisa cepat loh ya guys ya. Oke, jadi ketika saya bikinnya itu biar lebih cepat gitu katanya guys, makanya saya aduk-aduk terus ini. Dan lumayan ya guys ya, bikinnya itu bisa sampai 1 jam lebih loh ya guys ya, untuk kayak gini aja ya. Ya ampun ya, nggak balance sama nggak seimbang dengan cara makannya guys ya. Makanya itu sekejap aja ludes gitu, sementara kalau bikinnya itu minta ampun guys. Aduh, memang kalau untuk ibu-ibu itu ini ya, memang harus ekstra sabar gitu ya. Dan untuk memasak buburnya ini guys, ketan hitamnya ini katanya harus sampai lunak dulu baru kemudian dikasih gulanya. Kalau enggak pasti nggak akan bisa lunak dengan cepat gitu. Garamnya juga terakhir-terakhir aja gitu guys ya. Jadi ketika mau matang kita masukin, dan kalau masih kelihatan terlalu kental, kasih air lagi kayak gitu. Jadi pokoknya nunggu gitu guys ya, hampir matang ternyata kental, masih belum lunak, tambah lagi air lagi. Jadi sampai bosen ya guys ya untuk masak ya kayak gini ini. Ya maklumlah baru pertama kali, jadi masih amatiran guys ya. Jadi seperti
Oke, setelah sukses ya bikin bubur kacang hijaunya yang pertama itu, yang kedua saya bikin dengan cara yang lainnya guys ya, dengan cara 5, 30 sama 7. Sebenarnya sih 5, 27, tapi saya nggak yakin untuk ini ya matangnya ya. Kalau 5, 27 makanya saya tambahin jadi 5, 27, dan ini udah masuk yang tahapan kedua yang 30-nya itu. Dan yang ini merupakan tahapan yang terakhir guys ya. Ini saya rendam dulu selama sebenarnya sih 20 menit, cuman saya tambahin lagi biar lebih lunak kayaknya ya. Jadi 30 menit saya rendam, saya tinggal ini tinggal dulu ya. Nah terus kemudian saya kembali lagi rebus gitu guys. Jadi sistemnya itu saya juga lihat di YouTube, cara memasak yang awet, bukan awet ya, hemat maksudnya, masa hemat biar bahan bakarnya awet gitu maksudnya ya. Jadi caranya dengan yang tahapan pertama, yaitu setelah mendidihkan air dimasukkan semuanya ya, ketan hitam, terus kemudian sama kacang hijaunya saya tambahin lagi dengan beras ketan putih ya. Terus kemudian saya masak selama 5 menit ini sampai mendidih lagi gitu ya. Pokoknya 5 menit tambahin lagi, terus kemudian saya diamin aja sampai 30 menit ya, sebenarnya 20 menit aja katanya gitu ya. Terus kemudian kembali saya masak 7 menit. Ini berhasil atau enggak ya? Saya sih sebenarnya agak-agak khawatir, nggak yakin, tapi kalau misalnya nggak matang ya udah saya aduk aja gitu biar sampai matang, atau kalau enggak saya tambahin lagi waktunya gitu, gampang daripada saya bikinnya yang pertama itu sampai sekitar 1,5 jam lebih gitu ya. Dan memang hasilnya matang gitu loh. Dan untuk kali ini saya akan coba apakah matang ataukah nggak matang ya. Tapi kalau dilihat dari adukannya kayak gini udah mulai mengental ya, udah mengembang ya, jadi kayaknya mudah-mudahan matang. Akhirnya guys, ini udah kayaknya udah 10 menitan gitu ya, udah mulai matang, udah lumayan ya. Nah ini saya aduk lagi, saya tambahin air dikit aja gitu ya, supaya lebih encer ya, biar nanti maknyus guys ya rasanya ya. Setelah itu ini saya tambahin lagi juga dengan gula dan garam serta pandan guys. Nah sekarang eksekusi ya, rasanya gimana? Udah mateng guys, ternyata dari yang saya coba tadi matang juga ya, 5,37 lebih dikit lah gitu ya. Oke lumayan ya, rasanya nggak jauh beda dengan yang pertama guys, meskipun waktunya ini lebih simpel dan tidak usah direndam beras ketannya ya, cukup langsung dimasak ya. Oke, jadi itu guys pengalaman saya bikin bukan beras ya, bikin bubur kacang hijau dengan beras ketan dan kacang hijau yang seperti di penjual-penjual gitu. Ternyata sukses, dan saya bikinnya itu dengan 2 macam, dan ini videonya saya ambil 2 kali ya. Saya bikin 1 minggu itu bikin bubur kacang hijau ini 2 kali guys, dan ternyata yang pertama itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan yang kedua itu nggak sampai atau kurang dari 1 jam udah jadi dan sudah bisa saya nikmati. Oke guys, terima kasih banget udah gabungan ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share, dan pokoknya dicoba di rumah ya yang saya alami ini. 5,27 atau 5,30, 10 gitu nggak apa-apa ya, biar lebih matang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye, rasanya ternyata enak juga ya. Dan untuk santannya masih ada. Santannya itu cukup ditambahi garam aja sama air ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi.